Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Spam Dungingi, Kota Gorontalo, Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo kini terlihat memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Saat ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 22 Maret 2024 kemarin, tersangka tidak hadir dengan alasan masih berada di luar daerah. Namun pada Senin 25 Maret 2024, sejak pukul 9.15 WITA, tersangka terlihat telah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Kadis PUPR Kota Gorontalo yang resmi ditetapkan sebagai tersangka itu pun memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi oleh penasihat hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengatakan tersangka diperiksa selama lebih dari 6 jam dan dicecar dengan 40 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pun resmi melakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo telah melakukan penahanan terhadap tersangka RB tadi selaku pengguna anggaran, yaitu jabatannya selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, terkait sebagaimana yang disampaikan pada hari-hari sebelumnya, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan optimalisasi sistem penyediaan air minum SPAM Dungingi Kota Gorontalo tahun anggaran 2022. Dengan adanya surat perintah penahanan ini terhadap tersangka RB, tentunya dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Gorontalo. Tadi dilakukan pemeriksaan kurang lebih sudah 6 jam lebih oleh tim penyidik Kota Gorontalo. Selama proses pemeriksaan hingga tersangka digiring menuju mobil tahanan, puluhan pegawai Dinas PUPR Kota Gorontalo turut memadati kantor Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo untuk melihat dan memberikan dukungan moral kepada tersangka. Bahkan sejumlah pegawai pun tak mampu menahan tangis saat tersangka akan dibawa menuju Rutan Kelas 2A Kota Gorontalo. Di sisi lain, penasihat hukum tersangka menyayangkan proses penghitungan kerugian negara atas proyek Spam Dungingi yang menyeret tersangka dilakukan saat proyek masih berlanjut dan masih dalam pengerjaan. Sampai hari ini, PT SMI dengan pemerintah kota itu masih melakukan kontrak. Begitu juga antara pemerintah kota dengan pelaksana. Sangat naif ketika kemudian dalam pelaksanaan sementara berjalan, baru dilakukan audit tentang potensi kerugian. Di mana-mana yang namanya pekerjaan kalau kurang itu wajar, karena belum dilakukan selesai pekerjaan maupun PHO maupun putus kontrak. Yang anehnya hal ini, pekerjaan sementara berlangsung lalu dihitung tentang adanya potensi kerugian. Saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini bahwa ketika kita mau menghitung potensi kerugian 2 miliar itu di lokasi pada hari ini, sebenarnya kalau kita mau lakukan audit itu tidak sampai 300 juta sebenarnya, karena alat-alat yang diadakan sudah ada sebenarnya. Penasihat hukum tersangka memandang bahwa yang bermasalah dalam proyek tersebut adalah pihak kontraktor, sehingga pihaknya pun akan melakukan upaya permohonan penangguhan penahanan terhadap Kadis PUPR yang dinilai tidak bersalah. Kris Kamisma, Maya Aridi, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.